warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat malam Akang Teteh semua. Sekarang kita hadir lagi acara Ta'aruf dan LPKS Pondok Pesantren Al-Ihsan 2021. Kang Teteh, sekarang teh pekanan keberapa ya? Ada yang tahu? Ke-6. Ya, hari ke-6 berarti kita tinggal berapa hari lagi? 6 hari lagi, Teh. 6 hari lagi, Teh. Mantap. Sudah semangat ini, Teh? Semangat, Teh. Masih lesu, masih Teh. Masa? Manya cina semangat, masih Teh. Kita cek jargon dulu, oke? Yang belum di-on-kan kameranya, mari kita on-kan dan dibuka mic-nya semuanya. Yang belum on, silahkan di-on-kan ya. Siap, harus jawab dengan penuh semangat. Ta'aruf LPKS 2021. Allahu Akbar. Masih kurang kompak dan kurang semangat. Sekali lagi, dibuka mic-nya dulu semuanya. Oke, siap. Ta'aruf dan LPKS 2021. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tos Armam taca nih Teh. Tacan. Meni lesu gitu ya. Sok boleh ya minta naik hour-nya. Naik hour online. Untuk menambah semangat juga, masih pada ingat yel-yel Ta'aruf LPKS? Masih, Teh. Oke, kita buka lagi on mic-nya sama-sama. Teman-teman semua dibuka ya on mic-nya karena panitia juga melihat gitu siapa yang aktif, nanti akan ada sesuatu gitu di akhir. Jadi semuanya harus semangat gitu, harus penuh semangat jawabnya. Ikuti yel-yelnya juga harus dengan penuh semangat. Ere mau minjem pulpen. Mangga. Oke, siap. 1, 2, 3. Allahu kafiruna jangan berwawasan keadilan diperhatikan kehadiran di awas cepat perang mata Allah kafir laki wajadana lil kafi Mantap sekali.
Oke, semuanya ini udah pada hadir, teman-teman. Masih banyak yang belum masuk ya, sepertinya. Kita cek suara dulu dari kelompok 1. Suaranya boleh bebas ya. Boleh misalkan ye, lala, lala, boleh uhuy, boleh hadir, boleh bagaimana bebas sesuai kekompakan kelompok. Kita cari yang terheboh dan terhobah gitu. Siap? Mohon maaf sebelumnya keluar masuk, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Teh. Dengar. Cek. Siap. Kita cek sound dari kelompok 1. Mana suaranya? Kelompok 1 sudah pada hadir? Mantap. Wah, mana suaranya? Kelompok 2 apakah sudah pada hadir? Hadir. Hadir. Siap. Kelompok 3 mana suaranya? Hadir. Hadir, Teh. Hadir. Santuy. Hadir. 3. Kelompok 4 mana suaranya? Hadir. Bagus. Kelompok 5 mana suaranya? Hadir, Teh. Mantul. Sekarang kelompok 6. Mana suaranya kelompok 6? Hadir, Teh. Hadir. Kelompok 7. Suaranya mana kelompok 7? Hadir, Teh. Hadir, Teh. Mantap. Kelompok Hadir, 8. Hadir. Hadir, Teh. Hadir teh hadir. Siap. Kelompok 9. Mana suaranya? Hai. Mantap. Halo. Kelompok 9. Hai. Lanjut. Kelompok 10. Mana suaranya kelompok 10? Hadiro. Mantap sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Kelompok sisanya nanti kita cek sound di pertemuan berikutnya. Siapkan ya jargonnya yang terbaik gitu antar kelompoknya. Baik, langsung saja saya akan bacakan CV moderator kita yang luar biasa pada hari ini. Boleh kepada operator ditampilkan CV-nya. Jangan lupa juga ya teman-teman semua disiapkan alat tulisnya, pikirannya jangan dulu kemana-mana. Fokuskan dulu kita di ta'aruf, duduknya di enak-enak dulu. Alat tulisnya disiapkan, yang mau minum boleh minum dulu. Wah, mantap sekali ya moderator pada hari ini. Nah, beliau adalah seorang mahasiswa semester akhir yang mudah-mudahan kemarin bayar UKT terakhir. Amin, paling serius. Amin, kita doakan ya teman-teman semua. Selanjutnya, Kang moderator ini merupakan aktivis nih, Sekretaris Departemen Luar Negeri Dema F Usuluddin 2019-2020. Wah, mantap sekali. Menteri Luar Negeri Ospai Al-Istiqomah Ponpes Al-Ihsan 2020 sampai 2021. Wah, mantap sekali ya Bapak Menteri Luar Negeri Ospai. Dan riwayat pendidikannya
SDN Cilamaya 7, sekolah menengah pertamanya MTS Sukajaya, dan sekolah menengah atasnya MAN 1 Karawang. Di sini ada yang dari MAN 1 Karawang juga. Atau ada yang dari Karawang juga? Ada teh. Mantap, 1 Karawang. Dan sekarang beliau ini menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2017. Mantap sekali teman-teman. Langsung saja, mari kita sambut Kang Hafabi. Kita sambut dengan takbir Allahu Akbar. Kepada Kang Hafabi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik Pak. Kang. Alhamdulillah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Materi kali ini ada yang ingat apa materinya? Referensi pesantren dan perguruan tinggi. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa pesantren Al-Ihsan adalah pesantren yang notabene yang santrinya bernotaben sebagai mahasiswa. Yang notabene seorang mahasiswa. Tentu mungkin banyak di antara teman-teman sekalian, atau mungkin saya juga pribadi ketika memasuki pesantren dan juga kuliah, itu sempat memikirkan apa saya bisa untuk bisa menyeimbangkan antara waktu di pesantren juga menyeimbangkan waktu di kuliah gitu. Banyak orang yang khawatir mungkin khawatir untuk pesantren adalah tidak fokus untuk di pesantrennya, malah condong ke kuliahnya, atau mungkin lebih condong ke pesantren sehingga kuliahnya terabaikan seperti itu. Nah, materi kali ini sangat cocok untuk teman-teman, juga diri saya pribadi, untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan bisa menyesuaikan diri sebagai mahasiswa yang bernotaben juga sebagai santri gitu. Nah, dari teman-teman sekalian, ini banyaknya santri baru Al-Ihsan nih, banyaknya mahasiswa baru atau mahasiswa yang udah semester 3 gitu? maba semester 2. maba semester 2. Oke. Oh, di semester 4 tuh. Nah, mungkin untuk yang semester 3, semester 4 sudah lebih dulu mengenal dunia kampus, dan sekarang bentar. Nah, ini untuk yang mahasiswa baru tentu kan pasti belum ada gambaran bagaimana budaya di kampus seperti apa, sehingga mungkin akan kebingungan untuk menyesuaikan diri antara pesantren dan juga di kampus gitu kan sebagai mahasiswa gitu.
Oke, berbicara sedikit nih ya. Sebagai kisi-kisi sebelum materinya dimulai, tentu kita sebagai santri pasti akan disibukkan dengan kegiatan mengaji yang sudah wajib untuk santri gitu. Selain itu juga mungkin khususnya di Alisan itu kita akan sibuk dengan dunia organisasi Alisan ya, OSPAI, terus juga UKS di Alisan, unit kegiatan santri di Alisan, terus juga kegiatan-kegiatan di asramanya masing-masing. Dan ketika di kampus mungkin akan berbentrokan untuk ikut organisasi-organisasi di kampus seperti organisasi intra maupun ekstra, UKM atau mungkin HMJ, DEMA, SEMA, seperti itu kan. Nah, mungkin dari kita semua ada yang bertanya-tanya seperti, kalau saya ikutan di sini, pasti nanti saya nggak bisa ikut di sini dong, nanti bentrok. Atau mungkin kalau misalkan saya terlalu fokus di pesantren, nanti saya nggak bisa gabung di kampus dong gitu. Nggak seru aja gitu kalau misalkan kehilangan salah satu momen gitu kan. Kalau orangnya yang benar-benar aktivis. Lain hal mungkin dengan orang yang kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Mungkin kalau misalkan orang yang aktif kan pasti benar-benar pengen untuk aktif di sana, aktif di sini. Nah, nanti di materi ini, apa materi udah ada? Sebentar. Baik, karena host mohon tampilin CV pemateri. Baik, saya bacakan dulu kurikulum vitae dari pemateri. Data pribadi, nama Bapak Dr. Ija Suntana, MAG, CLE, kemudian tempat tanggal lahir, Sumedang, 4 Agustus, kekecilan, 1974, kemudian jenis kelamin laki-laki, status menikah, kewarganegaraan Indonesia, alamat rumah Bumi Panjilekan, Soekarno-Hatta, Bandung, kemudian email ijazsuntana@winsunangunungsgd.ac.id, dan untuk nomor telepon silakan teman-teman santri baru untuk catat bila nanti perlu. 081321485311. Kemudian riwayat pendidikan formal, pertama MI Miftahus Saadah Tanjung Sari, tahun lulus tahun 1989, MTS, kemudian MTS Ma'arif Tanjung Sari 1992, kemudian MA Ma'arif Tanjung Sari 1995, kemudian S1 IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 99, kemudian S2 kembali di UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2004,
Dan yang terakhir S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2009. Pendidikan non formal, pertama pendidikan short course of international accreditation, penyelenggara akrediterung Sagentur tahun 2019, kemudian yang kedua short course of liberation open access system tahun 2018, kemudian pengalaman organisasi menjadi PW Al-Jamiatul Wasilah, jabatan Wakil Ketua Umum, masa periode 2011-2024. Baik, itulah kurikulum vitae dari pemateri kita yang hari ini. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini sudah ininya apa? Pengantar moderatornya. Saya nggak dengar suara Anda. Halo. Tadi sudah sebentar. Ini teh sudah mulai atau belum? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Ya ini suara saya kedengar tapi ya. Terdengar, Bapak. Terdengar, Pak. Terdengar. Sudah bisa dimulai moderator ini. Saya belum dipersilahkan tadi atau saya tidak mendengar ya? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema ini tadi itu tentang saya terlupa tentang relevansi perguruan tinggi ya atau apa tuh? Kita mulai aja ya. Saya ngobrol aja lah, tidak memberikan materi seperti orang lain yang mungkin serius. Saya nggak pernah serius berbicara tentang urusan hal-hal tertentu karena mungkin bagi orang lain saja nanti materinya yang cukup serius. Karena ini bukan materi serius sebetulnya. Oleh sebab itu saya akan mengawali dengan slide. Saya mencoba ya, saya bisa share screen ya, mudah-mudahan oleh host bisa disable-nya bisa dihilangkan itu saya kalau bisa sama host. Oke deh. Saya akan mengawali dengan informasi mengenai santri di Indonesia berdasarkan informasi yang dapat dari Kemenag, ya, bahwa jumlah pondok pesantren di Indonesia itu ternyata banyak. Kurang lebih sekitar 27.218. Ini yang tercatat sampai paling tidak 2000 atau 5 tahun ke belakang. Kalaupun ada tambahan mungkin itu ada perkembangan baru. Terus pesantren yang salafiyahnya ternyata lebih banyak lagi di sini, capai 49% di kisaran 13 ribuan.
Sementara pesantren modernnya di Indonesia itu hanya 11%, kisaran di 3064. Sementara yang menggabungkan antara tradisi modern dengan salafi itu di kisaran 39% atau setara dengan 10.000 pesantren atau hampir 11.000 pesantren. Ternyata banyak juga. Saya baru tahu bahwa pesantren itu ternyata luar biasa itu. Oleh sebab itu kalau di Indonesia jadi pertimbangan atau menjadi perhitungan para politisi ibaratnya ya, sehingga pesantren selalu didekati oleh para politisi karena memang jumlahnya cukup banyak dan mungkin kalau santrinya dihitung secara akurat juga memiliki potensi yang luar biasa untuk untuk suara di politik gitu. Oleh sebab itu wajar kalau para politisi selalu mendekati pesantren karena jumlahnya banyak. Dan pesantren yang paling banyak itu ternyata di Jawa Barat itu. Bukan di Jawa Timur. Saya duga itu di Jawa Timur. Ternyata di Jawa Barat terbanyaknya. Ini sekitar 27.000. Ya banyaklah 27.000 itu. Kemudian santrinya 5 tahun ke belakang mungkin ini atau sekitar 4 tahun ke belakang ada 3.642, hampir 4 juta. Ini kan kalau 4 juta itu setara dengan penduduk kota Bandung yang hampir 4 juta. Penduduk kota Bandung itu sekitar ya seginian jumlahnya. 4 jutaan kurang. Ya santri di Indonesia ternyata jumlahnya banyak. Lalu komposisinya laki-laki lebih banyak ternyata ya. Santriawan gitu. Sementara santriawati itu hanya 48% atau di kisaran 1,74 juta orang. Nah sementara laki-lakinya 1,8 jutaan. Jadi hampir 2 juta orang. Ini mungkin data yang ya bisa diperdebatkan ya apakah ini akurat atau tidak. Tapi yang jelas ini saya dapat dari data ini Kemenang di Direktorat Pesantren. Ternyata tinggi sekali, banyak sekali. Jadi di kisaran 3 jutaan. Nah 3 juta itu kalau bagi para politisi itu kan potensi suara yang gede. Oleh sebab itu wajar kalau pesantren selalu didekati oleh para politisi karena memang ternyata potensinya juga gede suara. Ya kalaulah yang 3 juta ini mempengaruhi 2 orang gitu satu santrinya, ya Anda kan tinggal ngalikan saja. Berarti kan sekitar 6 sampai 7 jutaan suara yang bisa dipengaruhi oleh pesantren. Karena kalau ya ibaratnya si satu santri punya 3 atau 4 orang gitu yang terbawa, itu kan berpengaruh sekali. Oleh sebab itu wajarlah kalau selalu diperhitungkan pesantren itu di mana-mana oleh politisi ya, sehingga didekati. Sebentar, saya harus ini dulu sebentar. Ya, susah ya. Jadi ini jumlah cukup banyak. Oleh sebab itu, ya Anda bisa kenapa gitu di pesantren selalu jadi perhatian para politisi karena ini memang politisi. Terus tenaga pengajar di pesantren ternyata juga banyak juga ya, tinggi gitu jumlahnya. Ada ya di kisaran hampir 300.000-an, 400.000 orang di pesantren terlibat. Ini data saya sampaikan dulu, kenapa? Karena kita kan di pesantren ya, saya adalah alumni pesantren yang mengalami banyak tempat gitu ya. Maksudnya mengalami banyak tempat tuh pernah mengetahui gitu, walaupun tidak
menyesantren di beberapa atau 10 atau 3 atau 4 pesantren maksudnya, tapi tahu itu beberapa pesantren. Ini perlu diangkat data-data semacam ini sebagai pengetahuan itu bagi kita, karena kita adalah entitas pesantren, entitas namanya bahasa Sunda namanya, ya kelompok gitu, atau kelompok-kelompok santri gitu ya, yang karena tempatnya atau tempat kegiatan kita di pesantren, maka wajar kita harus mengetahui informasi-informasi penting ini. Walaupun bagi Anda terserah nanti apakah mau digunakan atau tidak, bermanfaat atau tidak, itu lain urusan. Tapi yang jelas ternyata ini ada data-data penting yang menurut saya perlu diketahui oleh kita sebagai entitas, namanya entitas itu ya sebagai kelompok santri yang lingkungannya ada di pesantren. Oleh sebab itu Anda kan bisa memperkirakan kenapa kalau para politisi selalu memperhitungkan pesantren sebagai potensi untuk banyak hal. Bahkan sekarang kalau tidak salah pesantren itu diberikan satu undang-undang yang di dalamnya sangat melindungi pesantren. Bahkan Jawa Barat kabarnya juga membuat sebuah perda yang khusus tentang pesantren, yang di dalamnya ada hak-hak pesantren yang disetarakan dengan lembaga-lembaga pendidikan lain yang bisa didanai oleh pemerintah provinsi. Jadi ternyata peluangnya untuk membesarkan pesantren sekarang begitu banyak peluang. Pak Jokowi bahkan membuat satu hari di mana ada hari santri, yang itu adalah momen penting sebetulnya dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, sehingga ada yang disebut dengan Hari Santri Indonesia. Itu lupa Oktober tanggal berapa ya, mungkin nanti ada yang tahu silahkan di-share di chat itu tanggal berapa Hari Santri. Tapi yang jelas Pak Presiden membuat sebuah hari di mana hari tersebut adalah Hari Santri Indonesia. Jadi penting nih sekali data-data semacam ini. Oke, saya langsung ke ini karena judulnya adalah terkait dengan pesantren atau relevansi pesantren dengan perguruan tinggi, maka saya punya dugaan-dugaan persentase terkait dengan tipologi santri dengan pendidikan tingginya. Jadi santri itu terbagi 3 hasil dugaan sementara saya. Ini belum di riset secara langsung dan empiris gitu. Tapi ini adalah dugaan saja. Saya membagi kelompok santri itu 3 ya. Satu ada apple thinking. Jadi santri yang memiliki pemikiran melebihi kapasitas sistem belajar di pondok pesantrennya. Mereka memiliki pemikiran yang berdampak sosial besar. Jadi santri semacam ini adalah orang-orang yang pemikirannya biasanya besar-besar, semacam ada Pak Nurholis Majid gitu ya, dia adalah santri. Kemudian ada Gus Dur juga itu adalah santri. Kemudian ada Ulil Absor Abdallah itu juga santri. Terus ada Pak Amin Rais, ada Pak Mahfud MD itu yang jadi Menteri Menko Polhukam sekarang, adalah santri-santri yang pemikirannya itu melebihi kapasitas sistem belajar di pondoknya. Artinya bahwa pikirannya itu lepas dari sistem pembelajaran di pondok dan mereka memiliki pemikiran yang berdampak sosial besar. Dan ada tapinya, mereka menguasai ilmu-ilmu di kepesantrenan. Pak Mahfud MD orang yang bagus membaca kitab kuningnya, kemudian sekarang Pak Jimli Asidiki juga sama. Kemudian ada beberapa santri lain yang sekarang juga besar, jadi tokoh besar. Ada Pak Menteri sekarang pemberdaya manusia itu, Pak Muhajir Effendi juga itu adalah santri yang hebat luar biasa juga sama. Kemudian ada Menteri tentang tenaga kerja atau siapa? Siapa yang dari PKB, saya lupa lah itu ya.
Itu adalah santri-santri besar yang mungkin logika berpikirnya juga gede. Nah, orang-orang semacam ini saya menduga di kisaran 10%-an lah. Jadi kalau ada 10 santri atau 100 santri, biasanya 10 orangnya itu jadi orang gede, orang besar, yang pemikirannya itu luar biasa, gitu. Terus pandangan-pandangan keilmuannya itu luas, dan mereka bisa mempengaruhi masyarakat dan beraktivitas di kegiatan politik kadang. Atau dia jadi tokoh-tokoh ormas besar, atau jadi pemikir besar gitu ya. Sama ada Kunto Wijoyo gitu ya, almarhum, dan siapa lagi lah tokoh penulis besar gitu ya, yang berpengaruh. Ada tokoh besar lagi semacam Haidar Bagir gitu ya, yang punya penerbit Mijan. Nah, itu orang-orang gede. Banyak sih sebetulnya. Nah, saya memperkirakan 10% itu termasuk upper thinking. Jadi kelompok-kelompok kelas tinggi yang berpemikirannya itu luar biasa, dan itu biasanya mereka keluar atau melebihi kapasitas sistem belajar di pondok. Oleh sebab itu di pondok itu hanya mendasari atau memodali saja, tapi mereka setelah bersentuhan dengan pendidikan tinggi, pemikirannya menjadi luar biasa besar. Kemudian ada yang ketiga, ada middle thinking. Middle thinking itu adalah santri yang memiliki pemikiran berdasarkan pada pola pandang pendidikan pondoknya yang diperluas oleh pengetahuan perguruan tinggi. Nah, ini biasanya adalah santri-santri yang mereka kukuh atau mempertahankan hasil pendidikan pondoknya, tapi mereka diperluas oleh pengetahuan perguruan tinggi yang ditemuinya ketika mereka kuliah. Saya memperkirakan kelompok semacam ini itu di 35% santri itu. Jadi ini sudah barang tentu santri yang masuk perguruan tinggi ya. Anda jangan menghitung santri yang tidak kuliah begitu. Karena ini berbeda. Karena saya menghitungnya atau memperkirakan hitungan ini adalah bagi santri-santri yang mereka meneruskan perkuliahan. Karena saya belum punya data berapa persen santri di Indonesia itu yang meneruskan pendidikan tingginya. Karena mungkin tidak 100% ya. Karena setahu saya biasanya dari pesantren salaf secara khusus ya mungkin dihitung sekitar 0, mungkin hitungannya juga, bahkan tidak 1% pun dari 150 ibaratnya, mungkin sekitar atau mungkin 2%-an gitu, sekitar ya 14 orangan mungkin meneruskan, tapi lah ini biasanya tidak. Ini hitungannya adalah bagi santri yang meneruskan kuliah maksud saya. Oke, selanjutnya ada lower thinking. Ini adalah santri yang berpegang teguh pada pola pandang pendidikan pondoknya dan kontra dengan materi pendidikan tingginya justru. Ini ada 55% dugaan saya. Karena saya ngajar mahasiswa itu dari S1, S2, S3. Sampai sekarang saya ngajar, karena saya adalah dosen S3, jadi di S1 sebetulnya ngajar juga, tapi tidak terlalu sebanyak di S2 dan di S3. Saya pernah bersentuhan dengan mahasiswa itu. Ternyata tipe-tipe yang lower thinking ini banyak sekali sebetulnya. Maka saya memperkirakan di 55%. Jadi mereka belajar di pendidikan tinggi, tapi materi pendidikan tingginya terkadang ditolak, kemudian dianggap bahwa itu tidak relevan dan tidak sesuai dengan pendidikan pondok. Sehingga apabila ada pandangan berbeda dengan pandangan pesantren, maka itu dianggap tidak bisa diterima. Nah, itu ada yang disebut dengan lower thinking istilah saya. Dugaan saya di jumlah sekitar segituan. Sekitar 55%. Jadi cukup ini ya, tinggi sebetulnya. Kemudian tadi yang overthinking rata-rata yang 10% itu santri-santri yang bertemu atau bersentuhan dengan informasi-informasi yang datang dari Eropa, dari Amerika, gitu, setahu saya. Jadi mereka disentuhkan dengan sistem pembelajaran di Eropa
kemudian terinspirasi, lalu mereka membuat sebuah terobosan-terobosan berpikir yang itu berpengaruh di masyarakat. Mungkin kita pernah mendengar nama orang semacam Pak Harun Nasution almarhum. Itu adalah orang yang pernah belajar di Amerika, dia adalah santri. Kemudian ketika datang ke Indonesia, kemudian melakukan perubahan besar-besaran di UIN, baik UIN di Jakarta secara khusus maupun UIN di Indonesia. Sehingga pemikiran dia berpengaruh sekali dan melahirkan modernisasi ya. Jadi pemikiran-pemikiran Islam modern di antaranya adalah dipengaruhi oleh Pak Harun Nasution. Nah, orang-orang itu adalah orang yang pernah bersentuhan dengan dunia Eropa, dengan Amerika. Sekalipun saya tidak pernah lama di Eropa, tapi merasakan seperti apa gitu ya hidupnya orang Eropa itu, kemudian cara berpikir dan cara hidup mereka. Ternyata ya mereka itu luar biasa dan saya melihat bahwa begitu ya istimewa. Dan apabila diterapkan oleh kita, wajar saja sih kalau bisa maju. Dan hal itu wajar juga karena orang-orang Eropa sudah lama hidupnya dibanding dengan kita. Indonesia baru hidup 75 tahun yang lalu negaranya, sementara Eropa itu sudah hidup ribuan tahun, 1000 tahunan yang lalu lah, karena mereka itu adalah bekas pemerintahan atau negara kesatuan Romawi. Semacam di utaranya ada Jerman, kemudian di selatannya ada Spanyol dan Portugal, lalu di barat banget di tengah bagian baratnya itu ada Belanda, lalu di sebelah timurnya ada Athena, ya, Italia. Jadi itulah negara-negara yang sekarang luar biasa dan sudah lama hidupnya karena dulu adalah bagian dari kesatuan atau negara kesatuan Romawi. Jadi orang-orang yang overthinking itu, santri-santri yang berpikiran tinggi, hebat, dan besar-besar itu adalah orang-orang yang pernah bersentuhan dengan pendidikan Eropa. Jadi penulis besar gitu ya. Karena memang merangsang sekali mereka itu, setahu saya, cara hidupnya. Jadi bagaimana cara belajar mereka itu memang merangsang kita untuk meniru dan untuk bisa berkiprah, berkarya bahkan. Sekalipun karya saya tidak terlalu banyak, saya juga mencoba menulis juga ya. Ya kurang lebih sekitar ada 100 judul yang pernah saya garap. Mulai dari terjemahan, kemudian editan dan tulisan sendiri. Karena saya adalah penerjemah di Mijan, kemudian di Diponegoro. Dan ya pernah tulis lah, sehingga mungkin kalau pernah ada yang di perguruan tinggi nanti mungkin bisa menemukan tulisan-tulisan saya. Dulu saya juga penulis di koran, kalaupun sekarang agak males gitu ya. Itu kurang lebih tipologi santri itu kalau dihubungkan dengan pendidikan tinggi. Saya punya waktu berapa menit ini di sini? Halo, panitia? Gimana Pak? Maaf Pak. Saya punya waktu berapa menit di sini? Oh, 40 menit Pak. Sekitar 40 menit. Oke, silakan karena ini sudah hampir 20 menit lebih saya ngomong. Silakan. Hampir 30 bahkan, silakan. 40 menit itu materi, 15 menit untuk tanya jawab Pak, jadi 40 menit pure materi. 40 menit materi, lihat ingat tuh. Iya. Terlalu lama. Oke, 5 menit lagi saya ngomong. Oke. Iya. Ada satu hal yang perlu Anda pelajari apabila sebagai santri ya, terkait dengan cara hidupnya. Kenapa saya menyebut orang Eropa itu adalah bisa ditiru? Karena ternyata ada satu keberhasilan Eropa ketika Eropa berhasil menciptakan kultur namanya. Kultur itu apa ya? Tapi saya paham lah, mahasiswa pasti paham ini karena ini adalah mahasiswa. Kultur itu kebiasaan ya. Jadi di Eropa itu ada satu kebiasaan yang itu karena infrastruktur gitu. Infrastruktur itu apa ya? Fasilitas-fasilitas hidup. Contoh gini,
kenapa orang Eropa begitu tepat waktu, kemudian mereka disiplin, dan mereka di saat mereka akan ke kereta dan mereka mau jalan kaki, karena memang infrastruktur itu memadai untuk itu. Dia disiplin, kemudian tepat waktu. Sebetulnya kalau diajari disiplin, diajari tepat waktu dengan ceramah atau dengan workshop gitu ya, atau dengan seminar, itu tidak akan berhasil. Yang berhasil itu adalah apabila kita membuat fasilitas publiknya yang memadai. Kenapa orang Eropa sekarang tidak banyak menggunakan mobil pribadi, tapi mereka menggunakan kendaraan umum? Karena memang kendaraan umumnya itu memadai dan sangat nyaman, representatif namanya ya. Sehingga mereka itu ketika menggunakan kendaraan umum merasakan bahwa nyaman gitu. Oleh sebab itu mereka meninggalkan kereta atau kendaraan pribadinya lalu memilih kendaraan umum. Nah, itu karena infrastrukturnya sehingga menciptakan kultur sekarang tuh. Ya, mereka kulturnya adalah rame-rame menggunakan kendaraan umum, kereta api, bis gitu ya, semacam di kita MRT gitu. Kalau di negara-negara Eropa MRT sudah biasa. Yang kedua, contoh semacam orang Eropa bisa kulturnya jalan kaki. Kenapa mereka mau jalan kaki? Karena memang fasilitas jalannya memadai dan nyaman ketika orang jalan kaki. Di Eropa mah seperti di Belanda dulu saya di Litten. Jadi lamun sejalan sambil perem pun aman Jalan sambil perem cek baribasan itu aman karena jalannya lemas. Terus jalannya juga bararagus, tuh banyak gejelokan. Sehingga cek baribasana lamun jalan bari perem ge selamat, beda di Indonesia. Jalan bari bolotot ge ti tajong. Itulah bedanya di sana, sehingga kultur jalan kaki itu karena didukung oleh fasilitas, namanya bahasa orang lainnya sebut infrastruktur. Oleh sebab itu kalau ingin menciptakan kultur yang baik, maka buatlah fasilitas yang sebagus mungkin. Sekarang kita menyaksikan di Jakarta, ketika ada MRT di Jakarta, orang Jakarta sekarang belajar tepat waktu mereka. Kemudian disiplin, terus antri begitu ya, budaya antrinya sudah terbentuk sekarang. Oleh sebab itu kalau ada MRT di 10 provinsi, saya pikir mungkin itu akan membentuk kultur atau kebiasaan yang positif gitu. Oleh sebab itu tampaknya iya teorinya, jadi untuk menciptakan kultur, ciptakan infrastruktur itu bahasanya. Saya ingat di kampus UIN Bandung tuh dulu ketika saya ngelola perpustakaan, karena saya pernah jadi kepala perpustakaan. Jadi dulu kunjungan para mahasiswa ke perpustakaan itu selama setahun itu hanya 9.000 kali kunjungan. Kenapa? Ternyata karena infrastrukturnya tidak memadai. Ketika perpustakaan diubah menjadi sistem yang digital modern, kemudian infrastruktur di dalamnya dibuat senyaman mungkin, ternyata per tahun itu datang jadi 250.000 orang per tahun. Itu kan menandakan bahwa infrastruktur menciptakan kultur. Kita kultur bacanya dianggap jelek gitu. Kenapa? Karena memang infrastruktur atau fasilitasnya tidak memadai. Setelah diubah fasilitasnya, lalu infrastruktur dalamnya bagus, itu kemudian teknologinya jadi bagus, akhirnya jadi kultur membacanya lumayan, sekalipun mungkin orang datang ke perpustakaan tidak selamanya untuk membaca, tapi paling tidak kan ada kultur datang ke perpustakaan. Nah itu jadi teorinya untuk menciptakan kultur, ciptakanlah infrastruktur, istilahnya itu begitu. Jadi kalau Anda ingin menciptakan orang disiplin, jangan disuruh disiplin lah. Udah aja ciptakan sekarang fasilitas-fasilitas publik yang memadai. Bis umumnya bagus, kereta bagus gitu, kemudian bandara bagus, pelabuhan bagus, ya udahlah, itu akan menciptakan kultur dengan sendirinya.
Nah, di sana orang tuh begitu. Sama halnya juga di Indonesia, apabila ingin begitu, maka santri bisa memikirkan hal-hal semacam itu, menggagas bahwa untuk menciptakan kultur itu harus diciptakan infrastruktur. Oke, itu aja lah yang dari saya ya. Maka silakan kalau ada yang mau mendiskusikan, karena saya tidak biasa tidur lebih dari jam 9 sebetulnya. Jadi kalau mau bertanya ada sekitar 10 menitan masih. Baik, ada teman-teman santri baru. Silakan yang ingin, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan raise your hand. Atau misalkan malu untuk bicara langsung, bisa lewat chat. Mangga di raise your hand dulu. Izin bertanya, Izin Kang. bertanya, Kang. Bentar ya, ntar saya persilakan dulu, baru ngomong satu-satu ya. Siap. Oke, sok pertama Ine Angelianto dulu. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Dr. Ija Suntana. Jadi pertanyaan saya seperti ini. Sebelumnya, nama saya Ine Angelianto dari kelompok 8 Imam Alakoni. Jadi pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara kita memanage waktu agar bisa menjadi santri yang produktif, baik itu di pesantren maupun di perkuliahan? Seperti itu. Ya, silakan. Cukup itu, Gina? Iya, Pak. Terima kasih. Mau ditampung dulu itu atau gimana? Jawab langsung. Boleh dijawab langsung aja, Pak. Saya punya pengalaman di pesantren itu begini. Karena saya juga dulu pernah ngalaman pesantren sambil kuliah tuh. Di pesantren itu memang lumayan banyak kegiatan, tapi juga di kuliah juga banyak kegiatan. Oleh sebab itu, bagaimana supaya bisa teratur dengan baik, supaya kita produktif, maka tentukan dulu tujuannya, bahasanya ya. Kalau kita menginginkan memperkuat pengetahuan agama, maka biasanya kita akan memprioritaskan kegiatan-kegiatan di pesantren. Tapi ketika kita menginginkan bahwa kemampuan kita itu bukan di dalam penguatan ilmu agama, tapi di dalam kegiatan profesional kita, semacam Anda adalah calon guru gitu, atau Anda ya calon guru atau calon hakim berarti, maka Anda bisa mengkompromikan dengan jadwal-jadwal yang bisa didahulukan untuk kegiatan-kegiatan yang akan Anda kejar. Karena setahu saya pesantren itu akan memahami sekali kegiatan Anda. Pesantren itu akan mendukung apa kebutuhan Anda dan apa yang Anda ingin dahulukan. Karena biasanya pesantren itu akan memberikan izin kepada santrinya untuk mereka kegiatan yang kegiatan tersebut dalam rangka membangun atau membentuk kemampuan-kemampuan atau keprigelan-keprigelan diri yang lebih mumpuni. Mungkin ketika Anda izin biasanya untuk kegiatan di luar, semacam untuk mengikuti kegiatan pelatihan, yang itu akan lebih membentuk kemampuan Anda atau keahlian Anda, saya pikir itu akan diizinkan. Tapi kalau Anda ibaratnya memilih akan memperkuat agama, ya pilihlah kegiatan-kegiatan yang lebih mendukung kegiatan pengetahuan agama itu. Urusan memanage waktu itu sebetulnya urusan pribadi, karena terkait dengan urusan itu keseriusan dan prioritas apa yang kita inginkan. Saya pernah kuliah tuh, dan pengajian berjalan, kuliah berjalan. Dan ketika kegiatan di pesantren menyita waktu yang mungkin itu akan mengganggu waktu kuliah, kita kompromikan kan dengan para pengelolanya atau dengan pengurusnya. Selama saya pesantren tidak pernah ada bentrok waktu sehingga
kuliah terganggu, misalnya ngaji juga terganggu. Bisa sih sebetulnya Anda prioritas saja dulu lah mana itu ya yang akan diprioritaskan. Karena ternyata bukan urusan sibuk sebetulnya yang mengganggu kita itu adalah karena malas saja sih pada dasarnya. Pemalas gitu. Dan waktu itu memang harus dicatat begini ya, saya pernah mengalami hidup short course walaupun sebentar di Eropa. Di Eropa itu kan waktu tuh begitu dihargai. Sehingga kan kereta itu jalannya adalah hanya 3 menit sekali. Kemudian apabila tidak mengatur dengan baik lah sudah itu bisa habis. Kita bisa tertinggal gitu waktu. Apalagi kan saya tinggal ketika di Düsseldorf Jerman Barat itu saya tinggal di Hauptbahnhof Düsseldorf. Sementara tempat saya kursus itu kurang lebih sekitar berapa ini ya ketika itu. Kalau tidak salah sekitar 20 kiloan dari tempat saya tinggal di Hauptbahnhofnya Düsseldorf. Jadi Düsseldorf itu adalah kota besar tua di Eropa, di Jerman Barat yang kalau tinggal di sana itu biasanya kesibukannya tinggi sekali. Itu kan kalau ngejar kereta untuk sampai ke tempat kursus itu tetap paling tidak kita tidak bisa kurang dari 3 menit lah untuk supaya tidak tertinggal itu. Karena mereka hanya memberi waktu 3 menit. Kereta itu 3 menit berangkat itu. Oleh sebab itu tampaknya itu urusannya adalah urusan kita bagaimana bisa mengatur waktu dengan baik saja sih sebetulnya. Oleh sebab itu aturlah sendiri urusan waktu itu. Sebab urusan waktu itu sebetulnya tidak bisa dikompromikan dengan orang lain. Karena Anda yang lebih tahu tentang diri Anda itu. Oke, itulah jawaban saya ya. Oke, silakan yang lain, Mak. Oke, begitu ya Teh. Sekarang pertanyaan kedua dari Nurib Al-Mutawir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ustadz. Tadi pada tipologi santri dijelaskan ada yang ketiga itu lower thinking, di mana santri yang berpegang teguh pada pola pandang pendidikan pondoknya dan kontra dengan pendidikan tingginya. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan seorang santri itu menjadi lower thinking seperti itu? Apakah karena doktrin dari pesantrennya ataukah karena dirinya sendiri? Dan juga bagaimana mengatasi hal itu? Terima kasih. Oke, jadi gini, lower thinking itu adalah kelompok yang tidak terbuka dalam menerima pemikiran orang lain. Jadi tertutup untuk menerima pandangan-pandangan dari luar. Karena dianggap bahwa itu adalah tidak relevan dengan ajaran yang kita temukan. Padahal bisa saja apa yang kita temukan itu mungkin sangat sederhana, sementara temuan orang lain itu adalah lebih besar. Sebab ketika kita menutup pandangan orang lain, maka pada dasarnya kita sedang menutup pengetahuan yang banyak. Sebab kan pengetahuan itu tidak hanya di kita. Jadi orang lain ada yang punya pengalaman-pengalaman gede, orang lain ada yang punya pengalaman-pengalaman lama, dan bahkan ada orang lain yang mungkin punya trik-trik lebih besar daripada kita ketika menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kita ibarat. Atau masalah-masalah kehidupan. Termasuk juga masalah agama, masalah yang lain-lainnya. Oleh sebab itu ketika kita sudah menutup diri pada pandangan orang lain, sehingga dianggap bahwa orang lain itu adalah salah, apalagi, dan tidak sesuai dengan ajaran kita, maka kita pada dasarnya sudah menutup pengetahuan dari luar. Ada sebetulnya ajaran yang dibuat oleh agama Islam, oleh Nabi bahkan. Mungkin Anda pernah mendengar sebuah kalimat yang populer itu, Udil hikmata walau min ayyi wi'ain kharajat gitu. Ambillah oleh engkau hikmah sekalipun dari manapun dia keluarnya. Itu menurut para ahli adalah hadis, tapi sebagian orang lain bilangnya itu adalah ucapan Imam Ali. Tapi yang jelas bahwa itu adalah sebuah rumus, kita itu membuka diri kepada masukan dari orang lain.
pandangan orang lain. Jangan dikira bahwa apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang Amerika, orang Israel itu selalu negatif menurut kita. Ternyata tidak. Kita selalu diisukan atau diinformasikan dulu bahwa orang-orang Eropa itu adalah kelakuannya buruk. Selama saya percaya enggak. Mereka begitu sopan, dan apabila ada yang membutuhkan bantuan, mereka siap dengan membantunya. Mereka juga hormat, mereka juga biasa, sangat respect terhadap para pendatang, hal biasa. Adapun ada semacam sekarang ada kejadian di Amerika anti Asia, itu sama halnya ketika di Indonesia kejadian hal itu biasa terjadi. Dan tidak semua orang melakukan itu. Artinya melakukan perbuatan jahat tidak semuanya. Dulu kita didoktrin mungkin bahwa orang-orang Amerika, orang-orang Israel, orang-orang Eropa itu adalah orang-orang jahat, bahkan disebutnya dianggap sebagai orang yang tidak baik. Tapi ternyata pada dasarnya ketika sudah bertemu langsung mereka adalah orang-orang yang sangat terhormat, beradab itu, karena peradaban mereka sudah sangat tinggi. Oleh sebab itu terbukalah pada pandangan orang lain. Nah, jadi supaya tidak overthinking itu adalah kita terbuka pada pandangan orang lain, baik dari bukunya, baik dari pemikirannya. Jangan dulu underestimate. Tahu underestimate? Underestimate itu menganggap buruk gitulah. Jangan underestimate dulu pada mereka. Tapi kita terima, kemudian kita lihat, kalaulah menurut kita memang tidak baik, silakan saja itu di screening atau tidak diterima atau disaring, silakan saja. Tapi yang jelas jangan dulu menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh orang lain itu adalah salah gitu. Nah, jadi terbukalah pada pandangan-pandangan orang lain, sebab ternyata kita tidak bisa membangun diri sendiri hanya oleh diri sendiri sebetulnya. Ternyata ada orang-orang yang punya pengalaman lebih lama, pengalaman lebih bagus, pengalaman lebih akurat dalam menyelesaikan masalahnya. Baik masalah pribadi atau masalah masyarakatnya. Kita kan melihat bagaimana dunia dipengaruhi oleh Israel, karena orang Israel itu memang punya pengalaman pendidikan yang lebih baik lagi mungkin. Jadi kita jangan menutup diri dulu. Gitu ya, Nurip, itu jawabannya. Ya Pak, terima kasih. Oke, 2 lagi ya. Saya hanya nerima 2 lagi pertanyaan. Silakan. Kalau masih ada. Baik, 2 lagi ya Pak. Kebetulan ada lagi 2 nih. Yang pertama pertanyaan dari Saiful Mubarak. Pertanyaannya adalah, faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang santri menjadi salah satu dari 3 kelompok tipologi tersebut? Begitu Pak. Aktor yang mana? Saya tidak bisa membaca. Oh ya ini. Oke deh. Bentar. Supaya faktor apa saja yang mana? Siapa pertanyaannya? Dari Saiful Mubarak ini Pak. Saiful Mubarak. Oh ya, pertanyaannya itu dalam tipologi santri pendidikan tinggi di mana metodologi itu apa? Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi seorang santri menjadi salah satu dari 3 kelompok tersebut? Faktor pengetahuan ya jawabannya. Jadi faktornya adalah faktor pengetahuan. Ketika orang pengetahuan dengan baik, lalu santri membangun pengetahuannya dengan baik juga, maka biasanya bisa masuk kepada salah satu kelompok tadi, 3 kelompok. Bisa first thinking, middle thinking, dan satu silakan yang lain. Oke, gitu ya Kang Saiful Mubarak, harap masih menyimak. Kemudian ada yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir dari Anissa Nurlatifah. Apa yang menyebabkan Indonesia belum bisa membuat fasilitas bagus di Eropa? Dan mengapa fasilitas yang sudah ada di Indonesia lebih cepat rusak? Agak jauh dari pembahasan mungkin ya Pak. Apa yang menyebabkan Indonesia belum bisa membuat fasilitas bagus di Eropa? Kan begini, Eropa itu sudah selesai menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sifatnya kelompok.
Jadi orang Eropa itu aslinya adalah masyarakat yang dibuat secara komplit dulunya. Karena mereka itu kan pecahan dari negara Romawi ya, yang kalau pecah biasanya dimusuhan. Anda tahu bagaimana Korea Utara dengan Korea Selatan sekarang musuhan terus-terusan, besar-besaran mereka bermusuhan. Padahal asalnya itu adalah satu. Korea itu satu. Kemudian pecah dan akhirnya bermusuhan lah. Eropa juga sama, asalnya adalah satu, yaitu Romawi. Ada Jerman, ada Inggris yang dulu juga bertengkar sama. Tapi akhirnya mereka berhasil untuk menyadari dan menghilangkan perbedaan dan permusuhan, sehingga mereka bahu-membahu akhirnya bisa menciptakanlah infrastruktur yang bagus itu ya, mereka itu. Kemudian begini, bahkan kalau tidak salah mereka itu ketika membentuk Uni Eropa, maka mereka menghilangkanlah gangguan-gangguan senioritas, gangguan-gangguan konflik identitas begitu, sehingga mereka bisa bahu-membahu membangun negaranya. Bahkan negara-negara Eropa yang tidak terlalu maju bisa dibangun berdasarkan kesepakatan di Uni Eropa untuk supaya lebih maju. Mungkin kita mengetahui bagaimana dulu negara semacam Itali yang pernah hampir kolab, Yunani yang hampir kolab itu hampir bangkrut. Kemudian negara Eropa di sana bahu-membahu untuk menyelamatkan dan bareng-bareng sehingga akhirnya terselamatkanlah Yunani dari kebangkrutan. Itu adalah salah satu keberhasilan Eropa ketika mereka berhasil menghilangkan pertengkaran sehingga bisa bareng-bareng membangun negaranya dengan baik. Kemudian orang-orang Eropa itu juga serius ternyata. Mereka dalam berkegiatan, mereka itu orang-orang yang kalau melakukan sesuatu memang benar-benar serius beneran gitu. Mungkin itu ngamalkan ajaran Nabi tampaknya ya. Sebab kan ada hadis Nabi yang innallaha yuhibbu abdan idza amila syai'an fatqanahu, ada hadis itu. Allah itu mencintai seseorang apabila dia melakukan sesuatu, dia melakukannya dengan serius. Orang sana itu kalau berpikir serius. Bahkan sampai saking seriusnya mereka itu kalau penelitian menghasilkan hasil-hasil yang luar biasa. Anda pernah menyaksikan atau menonton mungkin Channel of Discovery ya. Itu kan hasil-hasil risetnya luar biasa. Sampai ada satu orang peneliti yang mengetahui kalau kodok teh satu hari itu bunyinya seberapa kali. Itu saking seriusnya. Atau juga ada peneliti yang saking seriusnya mengetahui kodok teh lamun segloncat sapoe teh seberapa kali jeung jaraknya berapa puluh meter. Itu saking seriusnya mereka itu. Kemudian suara kalau kayak kodok bersuara tidak bunyi kok begitunya. Mereka sampai tahu sehari itu seberapa kali gitu. Itu saking seriusnya itu. Risetnya. Kalau kita memang riset gak serius biasanya. Kurang serius lah. Nah, kita kan terlalu mengedepankan aksesorisnya. Jadi lamun naik kuliah urang mah kan diutamakeun teh mandi heula anu bersih dan yang menarik begitu. Orang sana itu udah talamarani itu teh bangun kemudian cuci muka, sikat gigi, setelah itu mengambil parfum, semprot sana semprot ini teh kakak. Urang mun teu mandi heula teh asa bingungnya. Orang sana biasa berangkat aja, karena memang sih kelembabannya udaranya bagus di sana. Jadi untuk mandi tilu poe itu aman lah di sana, terbau jika di Cineam Tasikmalaya itu. Kalau di kita temani tilu poe, itu Anda bayangkan bisa pahili jeung mebadot di Indonesia tuh. Nah, orang sana itu tidak pernah terlalu hal-hal semacam itu yang diutamakan. Jadi saking seriusnya karena itu sampai langkah mararani segala. Manina teh paling balik kuliah gitu. Nah, ini kuliah mentar mararani itu teh biasanya kudu parfumnya ukur semprot guys gitu. Setelah itu kakarek maranina teh sore. Nah, memang serius itu diantaranya yang menjadikan mereka begitu maju sehingga bisa membuat fasilitas yang bagus di Eropa. Nah, sementara orang Indonesia salah satu penyebabnya itu adalah itu
Lalu yang kedua, kenapa fasilitas yang ada di Indonesia lebih cepat rusak? Masalahnya dibuatnya tidak berdasarkan keinginan untuk masa yang panjang. Tapi itu adalah dalam rangka ya kepentingan jangka pendek. Kumaha proyek tersebut itu mendapat jadi masukan pendapatan bagi para pengelolaannya, sehingga tidak pernah berpikir bagaimana supaya fasilitas tersebut itu sempurna dengan baik. Anda pernah melihat gedung sate mungkin ya? Gedung sate di Bandung itu adalah dibangun pada zaman pemerintahan Belanda waktu yang lalu. Itu dibangun berarti kan sudah ratusan tahun. Bahkan ada satu tempat saya pernah sok main di pinggir Sungai Liden itu, namanya ada Molen Palkon Kunde. Molen Palkon Kunde itu adalah sebuah kincir. Kalau di Belanda kan terkenal kincirnya itu ya. Itu kincir dibangun di tahun 1340-an. Dan sampai sekarang itu masih berdiri kokoh dan asli bentuknya begitu. Itu kan fasilitas yang dibangun sebagus hebat semacam itu yang tidak cepat rusak. Itu rahasianya tadi, bahwa mereka berpikir untuk masa depan yang panjang. Jadi untuk jangka panjang. Kita kan berpikirnya jangka pendek. Bahkan lain jangka pendek, jangka imah, jangka saku duitnya. Mereka itu untuk jangka panjang. Sehingga sangat wajar apabila mereka berhasil membangun itu fasilitas-fasilitas yang bisa berabadi yang abadi. Itu kan kalau Anda tahu yang namanya kincir-kincir di Belanda, atau bukan di Belanda, di Belgia juga sama ya, begitu banyak. Itu kan itu pembangkit listrik deh. Jadi si kincir-kincir itu adalah fungsinya untuk listrik. Untuk koletser ini baling-baling begitu. Di orang kayak sebetulnya ada koletser, baling-baling di kampung ini di lembur itu ya. Baling-baling itu, tapi udah ukur ya non teh ger suara gitu ya. Bukan untuk tenaga listrik. Itu sebetulnya kincir-kincir itu yang di Belanda ya. Itu adalah tenaga listrik dalam. Sehingga kalau Anda ke sana tidak akan pernah melihat kabel rantang di luhur yang itu menyalurkan tenaga listrik, enggak kalau di sana. Karena memang itu tenaga listriknya dibuat dari sana. Jadi pinggir-pinggir sungai itu ada di sana Molen Palkon Kunde namanya, di pinggir Sungai Liden itu dibangun 1300-an dan sekarang masih utuh, kayunya masih itu dan bangunnya masih seperti itu. Luar biasa kan ya. Di orang mah bukan sekedar puluhan tahun, bukan lain puluhan tahun. Kareknya dibangun kemudian diresmikan, ketika sedang diresmikan sedang guding pita eta runtuh bangunan, biasa di urang. Hal yang biasa terjadi. Itu kan unik sekali. Oke, adik-adik sekalian, saya tidak bisa berlanjut. Terima kasih saya bisa bertemu dengan Anda. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu pertanyaan sudah dijawab ya, untuk Teh Ine, Kang Nurib, Kang Saiful Mubarak, dan Teh Anissa. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa terjawab, dan untuk teman-teman santri baru sekalian, mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat, dan jangan lupa untuk diterapkan ilmunya, jangan hanya untuk menjadi sekedar ilmu. Akhir kata, kita tutup materi kali ini dengan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, saya undur diri. Saya kembalikan lagi kepada host untuk Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri dan moderator yang telah memandu pematerian kita yang luar biasa sekali ya teman-teman pada malam ini. Selanjutnya ada pemberian cenderamata dari kita panitia. Boleh kepada operator ditampilkan?
Nah, terima kasih kepada Kang Habib yang telah bersedia menjadi moderator pada malam kali ini. Ini ada sedikit kenang-kenangan Kang dari panitia secara simbolis. Baik, bisa selanjutnya moderator sertifikat yang selanjutnya. Nah, terima kasih juga kepada Bapak Dr. Ija yang telah memberikan materinya yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dapat mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kepada pemateri dan moderator, kita berikan tepuk tangan secara online. Terima kasih Bapak dan Kang Habib. Kepada pemateri dan moderator sudah dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan. Selanjutnya, siapa nih dari teman-teman yang mau mereview materi yang sudah disampaikan? Dari kelompok mana ya? Ayo boleh mengacungkan tangan atau langsung menghidupkan mikrofonnya. Assalamualaikum Teh, izin ya. Saya ya, boleh bisa. Baik, sebelumnya Assalamualaikum. Iya Teh. Oke, saya ini dulu materinya. Jadi moderatornya itu yaitu Kak Khafabi, kemudian pematerinya itu Dr. Ija Suntana, kemudian judulnya Relevansi Pesantren dan Perguruan Tinggi. Nah, jadi Pak Ija tadi itu memberikan beberapa data yang diambil dari Kemenag atau Kementerian Agama. Yang pertama itu ada jumlah ponpes yaitu mencapai 27.218 dan di dalamnya itu ada salafiyah yaitu 17.000 sekitar 49,4%, kemudian khalafiyah itu sekitar 11,3%. Dan yang kombinasi antara salafiyah dan khalafiyah itu sekitar 39,3%. Nah, jumlah santri yang ada di Indonesia itu atau yang ada di Jawa Barat tentunya ada 3.642.738. Untuk jumlah santri perempuannya yaitu sekitar 48,0% dan laki-lakinya itu sekitar 52,0%. Di sini ada tenaga pengajar juga sekitar 300 ribuan tenaga pengajar, kemudian berdasarkan jenis kelaminnya bagi laki-laki sekitar 65,3% dan perempuan 34,7%. Berikut adalah tipologi santrinya. Yang pertama itu ada overthinking yaitu sekitar 10% yaitu memiliki pemikiran besar. Sedangkan middle thinking yaitu sekitar 35%. Dugaannya yaitu 35% memiliki pemikiran berdasarkan pada pola pandang pendidikan pondok yang diperluas oleh pengetahuan perguruan tinggi. Dan yang terakhir yaitu ada lower thinking, yaitu santri yang berpegang teguh pada pola pandang pendidikan pondok dan kontra materi pendidikan pada perguruan tingginya. Bapak Ija juga pernah membuat karya yaitu sekitar 100 judul yang pernah ditulisnya dan dia juga sebagai penerjemah. Baik, sudah Teh. Mantap sekali. Halo. Kita beri tepuk tangan untuk Teh Ina. Selanjutnya dari laki-lakinya nih. Ayo, siapa masa kalah sama perempuan? Ada yang mau mereview? Saya boleh Teh. Ya, boleh. Silahkan. Jangan lupa memperkenalkan nama. Siapa Teh? Tadi ada 2 sepertinya. Oh iya, boleh dari Iwan terlebih dahulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan, saya dari kelompok 8. Di sini saya akan mencoba mereview materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Ija Suntana mengenai relevansi pesantren dan perguruan tinggi. Jadi tidak jauh berbeda dengan yang telah disampaikan oleh Teh Ine, di mana Bapak tadi menyampaikan banyak data-data terkait ke pesantrenan, di antaranya tipologi pesantren, di mana pesantren Salafiyah ada sekitar 49,4%, Halafiyah ada 11,3%, dan kombinasi ada 39,3%. Untuk jumlah santri dan pengajar tadi sudah disebutkan juga oleh Teh Ine dan sama dengan catatan yang saya catat. Tambahannya mungkin mengapa sih Bapak menyampaikan data-data seperti ini? Karena data seperti ini akan berfungsi sebagai pengetahuan untuk sebagai kelompok-kelompok santri atau untuk entitas para santri. Nah, di sini untuk tenaga pengajar tambahannya dari non-PNS ada sekitar 98,4%, berarti mayoritas non-PNS, lalu ada PNS-nya ada sekitar 1,6%. Selanjutnya ada tipologi santri di perguruan tinggi. Jadi ini keadaan santri yang memang sebagai mahasiswa di perguruan tinggi, yaitu dari overthinking ada sekitar 10%. Overthinking ini berarti santri yang memiliki pemikiran melebihi kapasitas sistem pembelajaran di pondoknya dan memiliki pemikiran yang berdampak sosial besar. Nah, tokoh-tokoh yang tadi Bapak sebutkan seperti Bapak Mahfud MD, Muhajir Effendi, dan sebagainya. Yang kedua ada middle thinking, sekitar 35%, di mana para santri ini memiliki pemikiran berdasarkan pada pola pandang pendidikan pondoknya yang diperluas oleh oleh pengetahuan di perguruan tinggi. Dan yang terakhir ada lower thinking, sekitar 55%, di mana para berpegang teguh pada pola pandang pendidikan pondoknya, namun kontra dengan materi perguruan tinggi. Selain itu tadi Bapak juga banyak menyampaikan ada beberapa hal yang memang bisa dicontoh dari masyarakat Eropa, terus misalnya dalam bidang kedisiplinan dan ketepatan waktu. Namun itu juga dapat menghasilkan kultur. Namun yang perlu digarisbawahi, kultur juga bisa diciptakan dengan adanya infrastruktur. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Kang Iwan. Selanjutnya, ada sesi foto dokumentasi. Nah, bagi akang teteh yang belum menghidupkan kameranya, silahkan menghidupkan kameranya. Kepada operator, sudah siap untuk menjepret? Siap. Dan ya, siapkan juga gaya terbaiknya ya untuk dijepret. Oke, kepada operator boleh silahkan dipandu. Oke, di sini ada 8 slide ya. Kita jepret per slide. Untuk slide pertama, siap-siap 1, 2, ya. Siap. Mohon maaf ya, jadi untuk dicat boleh jangan dulu dicat karena nanti ngehalangin gitu. Oke, untuk mulai ya, untuk slide pertama 1, 2, 3. Kedua. Dan kedua 1, 2, 3. Slide ketiga. Ya, oke, 1, 2, 3. Sebentar. Untuk slide keempat. Slide keempat ya, ini siap 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 3. Terakhir. 1, 2, 3.
Oke, thank you. Terima kasih kepada operator yang telah memandu sesi dokumentasinya. Sekian pematerian pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di pekanan ta'aruf dan ETKS di minggu depan. Jangan lupa kepada peserta juga habis ini ada mentoring bersama mentornya masing-masing. Saya Silmi Kafa selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh. Terima kasih Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh. Ini boleh langsung. Selamat. Ya, boleh langsung. Selamat mentoring.